Nusantara, gugusan kepulauan terbesar di bumi ini telah lama menjadi incaran seluruh dunia karena kekayaan dan keindahan alamnya. Surga di Khatulistiwa yang tertera di sejarah sebagai awal perebutan bangsa-bangsa di Eropa yang hingga hari ini menjadi. Tadi ulang lagi tuh, Res. Lebih dalam lagi suaranya. Ini kan penjelasan gitu. Ini sebelum ini sebelum ini. Secara suara juga saya mencoba untuk tidak terlalu teatrikal juga, tidak terlalu poetik juga, karena biar bagaimanapun inilah sebuah narasi gitu. Bentuk informasi yang disampaikan memang dengan intonasi-intonasi tertentu yang harus setidaknya nyaman bagi yang mendengarkan gitu. Saya sih mencoba untuk se-relax mungkin, mencoba untuk mendalami kalimat-kalimatnya. Dengan menemukan surga yang mereka hayalkan. Setelah tahun 1500, tidak ada lagi rempah yang dimiliki tanpa adanya pertumpahan darah. Tulis penyair Prancis, Voltaire. Ada guidance juga dari Mas Jai sebagai sutradara. Part by part itu didirect sedemikian rupa untuk bisa supaya dari awal sampai habisnya itu punya dinamika yang enak untuk didengar gitu. Jadi ada penekanan-penekanan di beberapa paragraf. Kemudian ada momen-momen yang mungkin memang ini adalah gambaran kepahitan masyarakat Banda misalnya, itu dibawakan dengan emosi yang berbeda gitu. Mungkin itu sih yang lebih di-highlight. Ceritanya beragam kan, meskipun senternya tentang biji pala, tapi pengemasan ceritanya tuh span-nya panjang gitu, dari pembantaian, massacre, terus penjajahan oleh bangsa-bangsa barat, terus nasionalisme, terus juga ada sempat konflik dan kerusuhan. Jadi nuansa yang dibutuhkan tuh sangat beragam. Dan terutama juga notes-nya yang kemarin Mas Jai, dia pengen ada nuansa apa ya, kayak elektronik. Makanya gue juga banyak riset dan ngulikin kayak sound elektronik yang diolah, terutama analog synth. Itu jadi sesuatu pembelajaran baru juga sih buat gue. Sebuah dokumentasi itu harusnya punya variasi juga dari mata-mata yang hebat gitu ya. Dan kenapa saya pilih akhirnya kita ada Pak Ipung, kenapa saya mau ada Oscar Motulo, kenapa ada Davi Linggar, kenapa ada Barli, kenapa ada Dodon Ramadan. Buat saya, kenapa sih kita nggak coba sesuatu bahwa sebuah sejarah itu dilihat secara visual oleh mata-mata orang-orang yang hebat, karena itulah yang akan membuat dokumentasi ini menarik. Gua mendapat kebebasan penuh dari sutradara untuk membuat apapun, yang penting dengan backgrounding dari sebuah rangkaian yang sudah dibuat oleh kira-kira plot yang sudah ada gitu ya. Jadi gue mencoba masuk ke hal-hal yang berbau human interest gitu. Mas Jai pakai 3 DOP, Pak Ipung, Bang Oscar, sama saya ya. Terus dia bilang, oh, terserah aja mau bikin kayak apa. Jadi dia bilang supaya orang nggak bosan karena ini film dokumenter, jadi gambarnya itu harus, menurut dia harus berbeda-beda. Yang jelas mesti gue akan meng-capture semua gambar, semua yang ada di Banda Nera, mau bagus mau enggak, gue capture semuanya sebanyak-banyaknya. Gue sendiri aja melihat, bagus banget ya. Ya kenapa mungkin produser kita Bulala minta ini Alexa, mungkin ya mereka tujuannya ke sana gitu. Tujuan hasil, udah mungkin bukan nggak gaya-gayaan, ini tujuan hasil gitu.
ngelihat sendiri dan kayak bersinggungan sendiri dengan udara Banda, orang-orang manusianya di sini, kemudian dengan peninggalan-peninggalan kunonya, budayanya, terus udah gitu juga keliling-keliling pulau dan lain sebagainya. Semua kayak jadi kayak puzzle yang akhirnya nyatu jadi satu gitu. Kemudian kita pulang, ditambah lagi dengan ensemble tim yang lebih luas lagi gitu, dengan tim post, dengan tim animasi dan lain sebagainya, kita udah makin yakin gitu apa sih yang kita mau ceritain gitu. Buat saya ini berbeda dengan sebuah film cerita. Film dokumenter ini buat saya kita bebas untuk tempo filmnya, cara berceritanya, gambarnya, kemudian musiknya itu lebih bebas daripada kita membuat sebuah film yang punya alur cerita, yang ada adegan, yang ada aktor gitu ya. Kalau di sini buat saya ini justru semacam kita bisa bereksperimental, membuat orang yang nonton itu tidak bosan, tidak menganggap bahwa ini sebuah pelajaran yang dituturkan oleh orang-orang yang tahu tentang Banda, tapi ini harus menjadi sebuah perjalanan visual dan bisa dimengerti oleh semua kalangan dari anak-anak sampai orang tua yang tahu maupun yang belum mengenal Banda. Dan menjadi bagian penting sekali dari upaya kita bersama untuk menjadikan Banda destinasi wisata penting di kawasan timur Indonesia melalui film ini, dokumenter ini. Christopher Columbus ketemu Amerika karena lagi cari Banda. Itu adalah satu kebanggaan yang pemuda kita mesti mengerti betapa pentingnya komoditas pala ini dan Banda ini pada zaman itu. Dengan harapan itu menjadi kebanggaan pemuda kita bahwa Indonesia itu hebat dari dulu. Banda bisa dikembangkan sebagai satu situs untuk kunjungan kebudayaan. Memang alam juga sangat bagus, bahari sangat bagus, tetapi saya pikir lebih banyak orang bisa ke Banda untuk melihat situs-situs sejarah. Banda ini buat saya yang terbesar lah. Segala-galanya, karena Banda tempat kelahiran saya, tempat tinggal saya, ini rumah saya. Cinta sama Banda, cinta sama negeri saya, Pak. Saya mesti cinta karena tumpah darah saya, Pak.